aku punya resep baru untukmu hari ini. Caranya mudah, kamu hanya perlu mengikuti 3 langkah sederhana. Pertama, cari satu bintang besar yang mendekati akhir hidupnya dan panaskan sampai meledak. Itulah yang disebut supernova, ledakan terbesar dan paling kuat yang kita ketahui. Prosesnya bisa memakan waktu cukup lama, mungkin sekitar 1 miliar tahun, jadi kamu harus bersabar ya. Langkah kedua, saat inti bintang ini mulai hancur, aduklah semua elektron dan proton hingga tercampur dan menjadi sup yang sangat kental. Emang sulit sih, tapi jangan berhenti mengaduk. Tambahkan gaya gravitasi sebanyak yang dirasa perlu. Nah, sekarang kamu punya semur neutron yang enak, lumatkan untuk mendapatkan bola kedap udara seukuran Toronto. Tutupi bola dengan kerak kristal, hampir selesai. Sekarang kamu hanya perlu menyajikannya pada suhu sekitar 600.000 derajat Celcius. Ini adalah resep pasta nuklir, bahan yang 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Benar-benar al dente ya. Gak ada yang bisa menciptakan bahan seperti itu di laboratorium untuk benar-benar menguji seberapa berat dan kuatnya, tapi simulasi komputer sudah memperlihatkannya. Secara umum, pasta nuklir juga bisa jadi salah satu materi terkuat di alam semesta. Neutron di dalam bintang tersusun sangat rapat, semakin dekat ke pusatnya, susunannya semakin padat. Neutron-neutron saling berdesakan dan terhimpit hingga berubah bentuk. Massa jenis di sana lebih dari 100 triliun kali lipat massa jenis air. Gravitasinya juga sangat kuat. Rata-rata, gravitasi di sana 200 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di planet kita. Bentuk-bentuk aneh yang kita sebut pasta nuklir ini mungkin hanya ada dalam bintang-bintang neutron. Gaya gravitasi yang kuat membuat lapisan luarnya membeku dan padat sehingga berubah menjadi kerak. Tapi bagian dalamnya berupa inti cair. Di bawah lapisan kerak, gaya-gaya yang kuat mengaduk-aduk proton dan neutron, menarik dan mendorong keduanya dengan berbagai cara. Itu artinya kita bisa melihat berbagai macam bentuk di bawah permukaan. Para ilmuwan yakin bentuk-bentuk ini mirip pasta seperti gnocchi dan lasagna. Bentuk-bentuk aneh yang kita sebut pasta nuklir ini mungkin hanya ada di dalam bintang neutron. Pasta nuklir ini sangat kuat, sebagian besar karena kerapatannya. Lebih sulit untuk memecahkan meja kopi daripada biskuit kan? Kekuatan suatu material bergantung pada struktur internalnya dan bagaimana atom-atomnya menyatu. Itulah mengapa beberapa material seperti kapur tulis relatif lemah karena terdapat banyak lubang. Berlian sangat kuat karena atom-atomnya tertata dengan baik. Katakanlah ada bintang yang sangat masif, kira-kira 8 kali massa matahari. Bam! Bintang itu hancur karena kekuatan gravitasinya sendiri. Menariknya, bintang raksasa bisa hidup selama jutaan tahun, tapi bisa runtuh dalam waktu kurang dari 1 detik. Hasilnya, seluruh massa bintang raksasa ini akan menjadi sebesar inti yang sangat ringkas dengan diameter sekitar 20 km. Ini seperti memadatkan massa 1,3 juta bumi ke dalam satu kota di Amerika. Ini adalah kondisi yang sangat ekstrim, dan untuk bisa berada dalam kondisi seperti itu, semua materi di dalam bintang neutron menjadi jauh lebih berat dari materi di tempat lain di alam semesta. Ini seperti satu kubus gula yang beratnya lebih dari 1 miliar ton, yang kira-kira setara bobot Gunung Everest. Bintang neutron juga sangat panas, suhu di permukaannya bisa mencapai 1 juta derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu ini 180 kali lebih panas dari permukaan matahari. Dan ada sekitar 100 juta bintang neutron di galaksi kita. Kita bisa melihatnya ketika bintang-bintang itu masih muda. Bintang-bintang yang sudah tua berotasi sangat lambat, suhunya juga dingin sehingga sulit dideteksi. Neutrino adalah partikel sangat kecil yang hampir tidak memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Hanya dalam beberapa detik setelah sebuah bintang mulai berubah menjadi bintang neutron, energi dalam neutrino sama dengan jumlah total cahaya yang dipancarkan semua bintang yang kita kenal. Iya, itu sangat besar loh. Yuk kita simak teori keren ini. Jika ada kehidupan di bintang neutron, maka kehidupan itu bisa jadi 2 dimensi. Seperti dalam game-game komputer yang populer di tahun 90-an, bintang neutron merupakan objek dengan medan magnet serta gravitasi paling kuat di alam semesta. Gravitasi bintang neutron begitu kuat sehingga bisa meratakan hampir semua benda yang ada di permukaannya.
Bahkan atmosfernya pun berbeda. Planet tempat tinggal kita memiliki atmosfer yang membentang hingga ratusan mil ke angkasa, dan karena gaya gravitasi di bintang neutron sangat ekstrem, atmosfer di sana meregang hanya kurang dari 30 cm. Bintang neutron dengan putaran tercepat yang kita ketahui berputar hampir 700 kali dalam 1 detik. Sebagian besar bintang neutron kemungkinan adalah pulsar atau pernah menjadi pulsar. Pulsar adalah bintang yang berputar sangat cepat. Ketika berputar, bintang ini melontarkan pancaran gelombang radio. Di bumi, pulsar tampak seperti mercusuar raksasa yang menerangi kita. Karena medannya sangat kuat, bintang neutron juga bisa berbahaya bagi kita. Jika bintang neutron memasuki tata surya, maka tata surya kita akan kacau. Planet-planet bisa terlontar dari orbitnya. Jika berada cukup dekat dengan planet kita, bintang neutron bisa menimbulkan gelombang pasang yang mampu menghancurkan bumi. Yang lebih berbahaya lagi bagi kita adalah radiasi yang dihasilkan oleh medan magnetnya. Untungnya bintang neutron berada sangat jauh, yang terdekat berjarak sekitar 500 tahun cahaya. Ada sebuah kasus menarik ketika para ilmuwan mempelajari 2 bintang neutron yang menghasilkan gelombang gravitasi yang kuat. 2 bintang ini mengalami ledakan supernova dan meninggalkan 2 inti, yaitu bintang neutron yang sangat padat. Para ilmuwan menduga kedua bintang itu akan menyatu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua bintang itu sangat berdekatan sehingga gravitasinya saling tarik-menarik. Keduanya pun melebur dan membentuk salah satu lubang hitam dengan massa terbesar yang pernah ditemukan. Lubang hitam dan bintang neutron memiliki kesamaan, yaitu keduanya muncul setelah masa hidup bintang usai. Tapi lubang hitam terbentuk ketika bintang-bintang yang lebih besar meledak. Keduanya sangat rapat. Kamu sudah tahu bahwa bahkan cahaya pun tidak bisa lolos dari lubang hitam karena gravitasinya yang sangat kuat. Karena keduanya terbentuk dengan cara yang sama, beberapa ahli bahkan mengatakan bintang neutron adalah lubang hitam yang gagal. Lubang hitam adalah objek luar angkasa yang bisa menciptakan energi dalam jumlah besar. Meskipun tidak menghasilkan energi, tapi ketika 2 lubang hitam bertabrakan, energi yang dihasilkannya lebih besar dari seluruh bintang di alam semesta. Lubang hitam memancarkannya dalam bentuk gelombang gravitasi. Sebagian besar galaksi memiliki satu lubang hitam supermasif di pusatnya, sebagian di antaranya aktif yang artinya menyemburkan berbagai materi dari pusatnya. Tapi sebagian besarnya diam, seperti berhibernasi dan menunggu objek luar angkasa mendekat untuk dimangsa, seperti predator lapar yang mengintai di kegelapan. Jadi jika kamu menjatuhkan sesuatu, katakanlah kunci ke dalam lubang hitam akan menariknya ke dalam sebelum kamu menyadari apa yang terjadi. Tarikan gravitasinya yang ekstrem melengkungkan ruang dan memperlambat waktu. Ia akan menarik kunci semakin dekat dan semakin dekat. Setelah beberapa saat, kunci-kunci itu akan melewati piringan akresi yang mengelilingi lubang. Piringan ini terdiri dari materi-materi luar angkasa seperti gas, debu, dan batuan yang melingkar ke dalam mengelilingi sesuatu yang kita sebut horizon peristiwa, yang pada dasarnya adalah titik yang tak bisa kembali. Setelah kunci masuk ke sana, tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Kunci-kunci itu mungkin akan menjadi sangat melar atau seperti istilah sains mengalami spaghettifikasi. Banyak hal yang dibicarakan hari ini berbau makanan. Aku jadi lapar. Di pusat lubang hitam ada sebuah titik kecil dengan massa yang sangat besar, di mana kerapatan dan gravitasi menjadi tak terbatas. Itu berarti ruang dan waktu di sana berbeda dengan di bumi, agak terdistorsi. Setidaknya itulah yang bisa kita asumsikan.